Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana thumma amma ba'd. Ya mas sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an, melanjutkan Waalaikumsalam tafsir dari surat Asy-Syu'ara. Pada pertemuan lalu telah kita bahas kisah dari Nabi Musa alaihissalam, di mana surat Asy-Syu'ara di sini di dalamnya terkandung qasasul Quran, kisah-kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa bersama Fir'aun dan Bani Israel dan juga As-Sahara. Kemudian pada separuh halaman ini nanti juga kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Azar, ya, dalam beliau mendakwakan tauhid. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dikisahkan pada halaman sebelumnya, pertemuan lalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya Bani Israel untuk keluar dari Mesir, ya. Kemudian dibuntuti oleh Fir'aun bersama dengan bala tentaranya fi waqti syuruqis syams fa'atsba'uhum musyrikin. Maka ketika pengejaran dilakukan oleh Fir'aun beserta dengan bala tentaranya, pada akhirnya falamma tara'al jam'an, saling baku dapat, ya. Ketika Nabi Musa bersama dengan kaumnya disusul Fir'aun dengan bala tentaranya, maka saling bertemu baku dapat antara Fir'aun dan kaumnya dengan Nabi Musa bersama dengan kaumnya, bihaitsu sara yara kullu fariqin al-fariqal akhar. Saling bertemu, tara al-jam'an, ini maksudnya ketemu antara kelompok Fir'aun dengan kaumnya dan Nabi Musa dengan kaumnya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, dikejar, disusul, didapat oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka kemudian pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun, gawat, Fir'aun dengan pasukannya, mereka mengejar kita, mendapati kita, walaki balalana bihim. Nggak ada lagi jalan keluar. Bagaimana ini? Sudah kaumnya Nabi Musa khawatir, cemas. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kalla laisal amru kama sawartum. Perkara ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan, bersamaku, bersama kita semua ini pertolongan dan kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menunjukkan kepadaku, akan menuntunku kepada thoriqun najah, jalan keselamatan. Sehingga Nabi Musa tidak khawatir, karena sudah hampir ini ketemu dan baku dapat. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka dalam kondisi yang kepepet ini, keyakinan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, optimisme kepada Allah ta'ala sangatlah tinggi. Inilah iman.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan anidrib bi'asakal bahr. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah taala untuk memukulkan tongkatnya di lautan. Anidrib bi'asakal bahr ya Ahmad. Tongkatnya dipukul ke lautan. Falaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dipukulkannya tongkat di lautan tersebut, Al-Bahrul Ahmar, maka insyaqqal bahru wa tahawwala ila 12 maslakan. Maka kemudian laut itu menjadi terbelah. Fanfalaqa bimana insyaqqa. Lautnya terbelah menjadi berapa? 12 maslakan. Terbelah kemudian menjadi 12 bagian jalan yang bisa ditempuh oleh Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Biada di qabaili Bani Israel. 12 maslak ini sesuai dengan jumlah kaum Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini maksud dari fanfalaqal anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Fakanat kullu qit'ah min syaqqa minal bahri mithlul jabalil azim fil idham. Jadi setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, terbelah menjadi 12 jalur jalan yang akan ditempuh oleh Nabi Musa dan kaumnya, yang mana setiap qit'ah, setiap jalan yang sudah dibikin tadi oleh Allah Ta'ala ya, melalui tongkat Nabi Musa, seperti gunung yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ini maksud kattaudil azim wasabat bihaitsu la yasila minhal ma. Ya, di lautan kan la sahila, tidak ada tepinya. Tapi dengan ombak yang bergulung-gulung, laut itu kan tinggi sekali ya. Jadi seperti tingginya gunung yang menjulang tinggi, langsung kayak ada terowongan ya, membuat jalan sebanyak 12 jalur untuk dilewati Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya yang 12. Masya Allah, bisa kita sambil mengimajinasikan ya. Kalau sekarang mau bikin bendungan di laut, lautnya dibendung, la haula wala quwata illa billah, harus ya. Ini langsung dipukul saja dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang ini merupakan mukjizat Nabi Musa. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan di antara mukjizatnya apa? Pada penjelasan yang sebelumnya, asa wahaya ya, tahawwalat asa wahaya, tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian apa lagi? Beliau masukkan tangannya di dalam bajunya, di ketiaknya, kemudian dikeluarkan menjadi baydha ya, putih cemerlang bercahaya. Kemudian bisa ditempelkan di kulit yang kena baros atau penyakit belang-belang dan sembuh biidznillah. Wa azlafna thammal akharin. Naam. Wa azlafna thammal akharin wa qarabna fir'aun wa qaumahu hatta dakhalul bahr dhannina anna at-tariqa salik. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian semakin perdekat Fir'aun dengan kaumnya, sehingga Fir'aun pun menempuh jalur yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam beserta dengan kaumnya Bani Israel. Fir'aun mengira bahwasannya jalan yang ia tempuh di depannya ini bisa dilalui, sebagaimana telah dilalui oleh Nabi Musa dan juga kaumnya. Ini untuk ngirim hatiku. Nah, Kok kontainernya dilepas? Nah.
Masukin kapal. Iya, masukin kapal. Inna wa azlafna sammal akhirin. Perhatikan ini sama. Tadi bacanya banyak yang salah, summa. Ya, summa kemudian sama. Ini bukan summa ya. Naam, bukan summa tapi sama. Huruf sa di sini adalah maftuha, berharokat fathah. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Allah Subhanahu wa taala kemudian selamatkan Nabi Musa beserta dengan Bani Israel, tidak ada satupun yang binasa, tidak ada satupun yang celaka. Summa aghraqnal akharin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun beserta kaumnya dengan ditenggelamkan di dalam laut, yakni fil Bahril Ahmar, di Laut Merah. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya inna fin filakil bahri li Musa wa najatihi wa halaki fir'auna wa qaumihi la ayatun dalatun ala sidqi Musa. Dan sesungguhnya bagaimana Nabi Musa, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian kemenangan Nabi Musa dan kaumnya mengalahkan Fir'aun. Kemudian kehancuran dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya di dalam laut. Ini merupakan tanda kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa ma kana aktsaru man ma'a fir'auna bimu'minin. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang bersama dengan Fir'aun, mereka tidak mengimani tanda-tanda yang sudah jelas yang mana merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang Allah Ta'ala berikan. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka ayyuhar rasul lahuwal azizul ladzi yantaqimu min a'da'i ar-rahimu biman taba minhum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz alladzi yantaqimu min a'da'ihi. Allah Al-Aziz yang membalas musuh-musuh Allah Ta'ala, yang membalas musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rahimu biman taba minhum. Allah Ta'ala Maha Rahim, Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watslu alaihim naba Ibrahim. Sampai di sini pembahasan kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun telah tuntas. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Watslu alaihim ayyuhar rasul qissata Ibrahim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah kepada mereka bagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya yang bernama Azar dan juga kaumnya, malladzi ta'budunahu min dunillah. Apa sih yang kalian sembah selain Allah Ta'ala? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Maka jawaban mereka, kaumnya mengatakan, kami ini menyembah berhala di mana kami akan terus di depannya untuk bersujud, beribadah, menyembah kepada patung-patung tersebut. Qala hal yasma'unakum ittad'un. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, hal tasma'ul asnam du'aakum hina tad'unahum. Nabi Ibrahim mengajak dengan metode diskusi kepada kaumnya. Oke,
apakah patung-patung tersebut dia mendengar pinta doa munajat yang kalian sampaikan kepadanya? Au yanfa'unakum au yadurrun, atau berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat kepada kalian ketika kalian taat kepadanya, atau memberikan madarat manakala kalian bermaksiat kepada patung-patung tersebut? Jawabannya, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Jawabannya adalah tidak nyambung, tapi mereka beranalogi mengatakan bahwasannya qalu la yasma'unana idza da'awnahum. Ya, memang benar mereka patung-patung ini tidak mendengar kalau kami minta, kalau kami berdoa. Wala yanfa'unana idza ata'nahum, dan kami ketika taat kepada berhala-berhala ini mereka juga tidak memberikan manfaat. Wala yadurrunana in asainahum, tidak juga memberikan mara bahaya ketika kami bermaksiat kepadanya. Balil hasil, tapi poin pentingnya adalah Ibrahim adalah anna wajadna aba'ana yaf'aluna dzalik. Poin pentingnya adalah kami dapati bapak, ibu, kakek, nenek moyang kami itu mereka semua menyembah kepada berhala. Mereka melakukan hal tersebut, maka kami sebagai anak keturunannya fanahnu nuqalliduhum. Jawabannya tidak nyambung. Kami hanya mengikuti kakek nenek moyang kami. Maka Nabi Ibrahim pun melanjutkan diskusinya. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Qala Ibrahim, ata'ammaltum fara'aitum ma kuntum ta'buduna minal asnami min dunillah. Wahai kaumku, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian menganalisis apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala itu seperti apa? Qalu a'antum wa aba'ukumul aqdamun wa ma kana ya'buduhu aba'ukumul awwalun. Dan juga apa yang telah disembah oleh kakek nenek moyang kalian terdahulu, fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Nabi Ibrahim mengatakan bahwasannya mereka semua itu adalah musuhku. Kenapa? Karena yang kalian sembah itu adalah batil. Semua sesembahan selain Allah adalah batil kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul makhluqati kulliha. Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Kemudian Nabi Ibrahim mensifati pada ayat selanjutnya, Rabbul alamin alladzi khalaqani. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, penguasa seluruh alam yang menciptakanku. Fahuwa yurshiduni ila khairayid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala Rabbul Alamin yang menunjukkanku kepada kebaikan dunia dan juga akhirat. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Nabi Ibrahim melanjutkan dengan mensifati Rabbul Alamin. Siapa itu Rabbul Alamin disifati? Ditafsiri dengan ayat selanjutnya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Sifat selanjutnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. yakni Allah Rabbul Alamin, alladzi wahdahu yut'imuni idza ju'tu. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang satu-satunya memberikanku makan manakala aku merasa lapar. Wa yasqini idza atashtu, dan memberikanku minum manakala aku dahaga. Ini maksud dari ayat ini.
Selanjutnya Nabi Ibrahim masih menjelaskan tentang Rabbul Alamin. Siapa itu Rabbul Alamin? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Manakala aku sakit, ialah maha satu-satunya yang menyembuhkan sakitku. Di mana la syafili ghairahu, tidak ada yang bisa menyembuhkanku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah Subhanahu wa taala walladzi huwa wahdahu yatawaffani idzan qada ajali. Allah taala lah zat maha satu-satunya yang mematikan aku manakala telah datang ajalku. Wa yuhyini ba'da mauti, dan kemudian menghidupkanku kembali setelah aku diwafatkan. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin walladzi arjuhu wahdah ay yaghfira li khati'ati yaumal jaza. Rabbul Alamin adalah yang satu-satunya aku harap, aku pinta, yang akan mengampuni kesalahanku kelak di yaumil jaza, pada hari pembalasan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Kemudian dalam halaman ini, wajah ini, Allah Ta'ala menutup kisah ayat dari Nabi Ibrahim pada wajah 370 dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Maksudnya adalah Rabbi a'tini fiqhan fiddin. Ya Allah, jadikanlah saya faqih dalam urusan agama, pinter menguasai dalam urusan agama. Wa alhiqni bis salihin, dan jumpakanlah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi-nabi terdahulu, dengan engkau memasukkanku ke dalam surgamu bersama mereka, orang-orang saleh dari kalangan anbiya. Rabbi alhiqni bis salihin. Sehingga doa ini sudah sepatutnya kita panjatkan juga, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Doa agar kita dijadikan orang yang paham agama. Doa agar kita dijadikan orang yang ngerti agama, dan berdoa agar kita dimasukkan surganya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang saleh dari kalangan para nabi al-anbiya as-salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Insya Allah sudah hafal doanya ya, kita baca sama-sama. Rabbi habli hukma, tambah satu lagi, permantap satu kali lagi. Ya, silakan menjadi list tambahan dari doa-doa yang kita panjatkan. Ditambah Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Insyaallah Allah jadikan kita semua menjadi hambanya yang paham agama, ngerti ilmu agama, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala dengan rahmatnya bersama dengan para nabi dan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Adik ayah kasih satu ya. Ada ya, jangan. Oh jangan. Baik, jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Faedah dari ayat-ayat ini yang pertama adalah Allah ma'ibadil mu'minin bin nasri wat ta'yid wal inja minasyada'id. Manakala kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi rintangan atau ancaman dari orang-orang yang mungkin iri, hasud,
mau menghancurkan keluarga, mau menghancurkan usaha kita dan seterusnya, yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang mukmin. Allah taala berikan kepada kita an-nasr, kemenangan, at-ta'yid, pertolongan sehingga kita menjadi kuat, wal inja minasyada'id, dan menang, mampu mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Jadi kuncinya satu, kita harus yakin dengan menjadi hamba Allah yang mukmin, pasti Allah Ta'ala akan membantu, menolong kita. Yakin insya Allah. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika di depannya sudah ada lautan, mau kemana lagi kabur? Sedangkan Fir'aun dan tentaranya sudah mengejar, di belakangnya sudah dekat, sudah hampir ketemu. Tapi di tengah kesulitan inilah Allah, keyakinan Nabi Musa alaihissalam, keimanan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala membumbung tinggi. Allah datangkan pertolongan yang kalau dalam pemikiran kita sebagai manusia adalah mustahil. Sehingga Nabi Musa pun mengatakan kepada kaumnya, laisal amru kama sawwartum, tidak seperti yang kalian bayangkan, akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam qawaid usuliyah ada kaidah yang mengatakan al-amru idza dhaqa ittasa'a. Kadang kita itu kalau sudah kepepet menjadi keluar Power Rangers-nya ya. Sudah kepepet bisa. Ya itu al-amru idza dhaqa ittasa'a. Kalau sudah mepet, sudah deadline, sudah ini, jadi. Gitu ya. Yang bikin jurnal, yang kerjaan masa atau apa segala macam, sudah kepepet itu, sudah nggak ada duit sama sekali. Ya Allah, ternyata ada gitu ya, ada aja pertolongan Allah. Itu al-amru idza dhaqa ittasa'a. Segala sesuatunya kalau sudah sempit itu pasti Allah akan luaskan. Sebaliknya wa idza tasa'a dhaqa. Tapi kalau perkara itu luang, Ada yang tepuk tangan. iya tepuk tangan. Waktu itu masih cukup, masih banyak, dhaqa. Ya, wa idza tasa'a dhaqa. Kita leha-leha ya enggak? Masih jauh deadline ya. Kayaknya nggak bisa deh ngerjain ini. Kayaknya nggak bisa karena waktunya masih banyak, nggak bisa, kayak mustahil ini, ya. Nah itu al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Pernah nggak ngalamin gitu? Masih lama kok, tenang-tenang saja, gitu ya. Waktunya sudah mepet, bagaimana ini? Sudah panik, ternyata datang pertolongan Allah Ta'ala. Wa idza dhaqa ittasa'a. Jadi yakin sama pertolongan Allah Ta'ala selagi kita menjadi hambanya yang beriman. Yang kedua, subutu sifatayil izza warrahma lillahi ta'ala. Dalam ayat-ayat ini mengajarkan, memberikan dalil kepada kita bahwasannya kita harus menetapkan bahwasannya Allah Ta'ala memiliki sifat izzah, sifat yang mulia, warrahmah. Dan Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, pengasih kepada hambanya. Maka kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kama yaliku bijalalihi wa azamatihi. Kita agungkan Allah Ta'ala sebagaimana yang layak pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah Maha Pengampun dan juga penyayang kepada hambanya. Siapalah kita manusia kalau tidak berbuat salah dan hilaf? Ya, tapi manakala saya jadi ketawa. Amat cerita Umi, adik ayah pendiam. Jadi dia sudah bisa mereview temannya. Adik ayah pendiam. Jadi senyum-senyum sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat hambanya. Kita manusia pasti ada hilaf, ada salah. Tapi al-insan mahalul khata' wan nisyan. Akan tetapi sebaik-baik manusia wa khairul khata'in at-tawwabun.
Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita menyadari kekeliruan, kesalahan, kehilafan kita, maka segera kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala dengan menyesali perbuatan salah tersebut, berjanji tidak mengulanginya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa tersebut, agar jangan sampai terulang kembali ataupun dengan melakukan sholat taubat. Faedah yang ketiga, khotorut taklid al-a'ma. Dalam ayat ini menjelaskan tentang faedah yang menjadi pelajaran buat kita semua, bahaya taklid buta, bahaya ikut-ikutan dalam urusan agama tanpa diiringi dengan pengetahuan tentang dalilnya. Ya, pengetahuan akan kebenaran tersebut. Kalau zaman sekarang kan istilahnya FOMO ya. Orang gampang ikut-ikutan. Ada tren apa yang aneh-aneh itu? Banyak sekali tren aneh-aneh itu. Viral ini, viral itu. Dan orang-orang FOMO ikut-ikutan. Kalau tren yang bagus, okelah kita ikuti. Misalnya ada tren bagus, bikin komunitas, misalnya kemudian kita ramaikan di TikTok atau di YouTube atau di apa. Tren 1 bulan sekali hatam Al-Quran 30 juz tilawahnya. Maka boleh kita ikut-ikutan FOMO itu dengan kita sudah mengetahui faedah dan fadilah membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Tapi kemudian taklid buta ini membahayakan, di mana ketika diajak diskusi dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam kaumnya, kenapa kok menyembah berhala? Apakah mereka memberikan manfaat kalau kalian taat? Apakah ia memberikan madarat kalau kalian maksiat? Dan itu diketahui jawabannya tanpa berpikir bahwasannya pasti tidak akan. Akan tetapi alasannya hanya satu, taklid buta, karena mengikuti kakek nenek moyang kami terdahulu. Maka jangan kemudian ikut-ikutan khususnya dalam perkara agama, perkara ibadah. Atau ikut-ikutan misalnya kalau nggak minum miras nggak keren misalnya. Padahal itu adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat kita. Maka jangan kemudian taklid buta, ikut-ikutan saja, asal-asal FOMO apa yang sedang trending, apa yang sedang viral kemudian diikuti. Maka itulah pentingnya agar kita memiliki ilmu agama. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Minta kepada Allah agar kita difahamkan dalam ilmu agama. Karena kalau orang nggak paham ilmu agama itu kasihan sekali hidupnya. Seperti orang buta, ikut-ikutan. Oh ternyata sholat itu harus. Tapi kemudian dia nggak belajar bagaimana tata cara sholat yang benar. Akhirnya sholatnya asal-asalan ya. Taklid buta. Maka disitulah agar kita tidak taklid buta, maka caranya apa? Harus belajar ilmu syar'i. Dengan itu kita tahu ini benar, ini salah. Hadal haq wa hadal batil. Ini yang hak, ini yang batil. Maka dengan menghapus taklid buta ini dengan belajar ilmu syar'i, salah satunya yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian faedah yang terakhir, amalul mu'min fi rabbihi azim. Bahwasannya harapan seorang hamba yang mukmin kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus besar, harus tinggi. Jangan kita berharap kepada manusia, saya berharap bahwa berkas anakku nanti biar dia lolos CPNS. Jangan kemudian kita menaruh harapan tinggi kepada makhluk, karena ujung-ujungnya kita akan jeblok ke dalam dasar jurang yang paling dasar, kecewa mendalam. Tapi kalau kita berharap tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan kecewa. Maka kita sebagai seorang mukmin harus memupuk optimisme, harapan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun mungkin sekarang saya belum ada uang, tapi saya berharap Allah Ta'ala panggil saya untuk pergi haji melaksanakan rukun Islam yang ke-6. Ya enggak? Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Jadi berharap saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun ya dengan ada yang diiringi usaha secara konkret dengan mendaftar, baik itu reguler ataupun haji khusus, ataupun hanya berdoa saja karena belum ada yang buat mendaftar. Karena kan sebenarnya mendaftar haji ONH itu kan tidak semahal harga mobil, ya kan? Hanya itu kembali kepada niat, kemauan, dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada yang tidak mendaftar kemudian diundang oleh Allah dengan jalur undangan langit langsung tanpa adanya usaha di dunia, maksudnya usaha untuk daftar ke travel, daftar ke Kemenak dan seterusnya. Allah panggil misalnya dapat hadiah hafalan Quran untuk pergi haji. Ya, sehingga kita sebagai seorang hamba jangan kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harapan kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gantungkan angan asa cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah kecewa dan juga tidak akan pernah sia-sia harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tafsir dari surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai dengan 83. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Sudah? Rabbal alamin, thumma amma ba'd. Halaman 115. Sahih? Ya. Qauluhu wa dalilus shalah wa zakati wa tafsirut tauhid. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oh, salah, bukan. Apa dari Ummu Adam ya? Oh, cocok ya? Naam. Oh iya, masih matannya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadhihi baqiyatu arkanil Islam wa daliluha. Inilah keseluruhan dari rukun-rukun, bukan keseluruhan, sebagian, karena kita sudah bahas syahadah ya. Sebagian sisa dari rukun-rukun Islam, karena yang pertama syahadat kita sudah bahas. Kemudian kita akan membahas tentang rukun Islam selanjutnya, yakni sholat, zakat, puasa, haji. Walam yadhkur al-muallif ta'arifaha liwudihiha. Pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak menyebutkan pengertiannya karena sudah sangat jelas sekali. Wali annal murada huna at-ta'kid ala ahammil arkan wa hiya syahadatain. Tapi yang dimaksud di sini adalah mentakkid, menguatkan akan pentingnya, urgennya rukun-rukun tersebut, yakni 2 kalimat syahadat.